Zaman ini pun serupa dengan zaman Badar. Dengarkanlah, saya katakan dengan pasti bahwa di zaman ini kita dihadapkan pada keadaan yang mirip dengan zaman Badar. Demikian pula, Allah Ta'ala sedang mempersiapkan sebuah jemaat dan kata yang sama, Badar dan Azillah, yakni yang lemah, telah digunakan berhubungan dengan mereka. Bukankah dusta jika dikatakan bahwa saat ini Islam tidak menderita kelemahan dan aib, tidak juga memiliki status dalam hal kedaulatan duniawi? Bahkan ketika Eropa menghadapi mereka, yakni umat Islam, mereka melarikan diri dan bahkan tidak berani untuk mengangkat kepala. Bagaimana keadaan negara ini? Apakah Muslim tidak menderita kehinaan dan kelemahan di sini? Bahkan umat Hindu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada umat Islam. Apakah hanya ada satu bentuk kehinaan di mana umat Islam lebih besar dari yang lain? Anda akan mendapati orang-orang Islam menggeluti berbagai profesi terendah. Muslim berada di garis depan dalam mengemis. Jika Anda mengunjungi penjara, Anda akan menemukan bahwa di antara para tahanan, narapidana Muslim melebihi jumlah pengikut agama lain. Jika Anda mengunjungi kedai minuman keras, Anda akan menemukan kedai tersebut dipenuhi oleh Muslim. Setelah mengetahui fakta tersebut, apakah orang Muslim masih mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kehinaan? Buku-buku kotor yang jumlahnya mencapai puluhan juta telah ditulis untuk menyerang Islam. Para Mughal dan Sayyid dari antara kaum kita dan orang lain dari keluarga bangsawan telah masuk Kristen, dan kemudian mereka secara aktif melontarkan serangan terhadap sang Sayyidul Ma'sumin Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh Safdar Ali dan Imamuddin dan orang lain seperti mereka. Siapa penulis buku Ummahatul Mukminin? Sebuah buku yang memicu kemarahan dan keributan. Namun bagaimanapun juga, kaum muslim tidak dapat melakukan apapun. Meskipun demikian, kaum muslimin tetap menyatakan bahwa mereka tidak dipermalukan. Akankah kalian terus menyangkal hingga akhirnya tak tersisa lagi nama Islam, baru menyadari bahwa sekarang Islam telah terhina? Aduh, bagaimana harus kuperlihatkan kepada kalian tentang keadaan Islam di zaman sekarang ini? Perhatikan, saya secara terbuka menyatakan sekali lagi bahwa zaman sekarang adalah masa Badar. Islam saat ini sedang mengalami kelemahan dan aib. Tapi sekarang Tuhan berkehendak untuk menolong Islam. Karena itu, Allah Ta'ala telah mengutusku agar aku dapat menunjukkan keunggulan Islam atas semua agama dan keyakinan lain dengan bukti dan argumentasi yang meyakinkan. Di era yang diberkahi ini, Allah Ta'ala berkehendak untuk mewujudkan kemuliaannya dan tidak ada orang yang bisa menghalangi jalannya. Sebagaimana 4 sifat Tuhan yang disebutkan sebelumnya termanifestasi secara khusus di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini juga merupakan masa yang serupa. Waktunya sekarang telah tiba bagi Tuhan untuk mewujudkan pemeliharaannya. Penentang bodoh berusaha untuk memisahkan si anak sebagaimana adanya, tetapi kasih sayang Tuhan tidak akan mengizinkannya. Rahmat Tuhan tengah tercurah layaknya hujan. Para maulwi yang menyebut diri sebagai pendukung Islam ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala melalui perlawanan mereka. Tetapi cahaya ini akan disempurnakan, seperti yang dikehendaki Allah Ta'ala. Para maulwi itu malah tampak bahagia dan menerima ketika para pendeta Kristen mengumumkan bahwa nabinya, kaum muslimin, telah wafat dan satu-satunya nabi yang masih hidup adalah Isa Al-Masih. Dan terhindar dari sentuhan setan, mereka pun menyatakan bahwa Al-Masih dapat menghidupkan kembali orang mati. Sementara para maulwi malah mendukung dengan menyatakan bahwa memang benar Hadrat Isa dapat menciptakan dan memberikan nyawa pada burung. Ada seorang pemegang tauhid datang mengunjungi saya, dan saya bertanya kepadanya, burung-burung yang dulu diciptakan oleh Isa Al-Masih pastinya telah berkembang biak dan jumlahnya bertambah banyak saat ini. Lantas bagaimana bisa dibedakan mana di antaranya yang merupakan ciptaan Tuhan? Orang itu menjawab, ya, semua burung-burung itu telah bercampur satu sama lain. Demikian pula, orang-orang itu telah menjadikan Isa Al-Masih mengklaim separuh Tuhan.
Demikian pula, mereka percaya bahwa Dajjal akan menghidupkan orang mati dan melakukan hal-hal ajaib lainnya. Sungguh sayang, Al-Quran menghancurkan berhala-berhala batil itu dengan pedang La ilaha illallah yang di dalamnya diyakini terdapat sifat-sifat Tuhan. Lalu dari manakah Dajjal ini muncul? Surah Al-Fatihah mengajarkan kita doa agar kita diselamatkan dari mengikuti jejak orang Yahudi dan Kristen. Apakah Tuhan lupa menyebutkan tentang Dajjal yang merupakan fitnah yang sangat besar? Faktanya adalah bahwa orang-orang ini telah kehilangan akal sehat mereka, dan mereka seperti orang yang memotong cabang pohon yang tengah didudukinya. Ketika orang-orang ini mulai menghina Islam, Allah Ta'ala mengutusku pada awal abad ke-14 untuk menegakkan kebesaran Al-Quran sesuai dengan janjinya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya, kamilah yang telah menurunkan peringatan ini, dan sesungguhnya kamilah penjaganya. Al-Hijr ayat 10. Apakah orang-orang tidak mengamati bagaimana tanda-tandanya dimanifestasikan? Gerhana bulan dan matahari telah terjadi pada bulan Ramadan. Mungkinkah tanda Mahdi ini terpenuhi tanpa kehadiran Sang Mahdi? Apakah Tuhan telah terkecoh? Bahkan setelah unta tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi, apakah Al-Masih belum juga datang? Tanda-tanda langit dan bumi telah tergenapi. Keadaan zaman itu sendiri menuntut kedatangan orang yang ditunggu-tunggu. Tetapi orang-orang ini terus menyangkal. Yang ditunggu telah muncul. Penolakan dari para penentang dan keributan serta kemarahan mereka tidak akan dapat merugikan apa-apa. Ini akan selalu menjadi kebiasaan mereka. Kata-kata Tuhan itu benar dan selalu tergenapi. Semua yang diperlukan dari Anda adalah Anda harus menghindarkan diri dari pergaulan buruk dengan mereka. Sibukkanlah diri dengan berdoa dan tanamkanlah dalam diri Anda semangat Islam yang sebenarnya.